Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Pagelaran Sewu Lelembut bagian kedua, Gending Leuweung Sasar. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Deru ombak yang besar menerjang menuju pantai. Bulan purnama, namun laut pasang tak terkendali. Dari kegelapan laut, ribuan lelembut mendekat, memancing gelombang besar yang mungkin saja bisa menenggelamkan satu desa. Gimana ini, Ki? Apa sudah waktunya kami mati? Ucap seorang nenek yang begitu cemas. Ia berada di sana mendampingi seorang dalang yang baru saja selesai menggelar pementasan. Enggak, Mbah. Gak ada seorang pun yang akan mati malam ini. Ucapnya sambil membawa 3 buah wayang kulit yang berbeda dari miliknya yang lain. Aroma kemenyan tercium kian semerbak. Tercium oleh seluruh warga desa yang berkumpul di pantai meratapi nasibnya. Tanda kibasan wayang itu memberi isyarat suara gamelan yang mulai berbunyi mengiringi sang dalang. Gending Geni Pamungkas. Gamelan itu memainkan gending yang hampir tidak pernah dimainkan sebelumnya. Bersamaan dengan itu, sang dalang melakukan sebuah gerakan dengan memainkan wayangnya mengarah ke laut di hadapannya. Cerita dan mantra terucap dengan bahasa yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh sang dalang. Namun dari gerakannya, ia seolah sedang melakukan sebuah adegan peperangan hanya dengan sebuah wayang berwujud buto di tangannya. Kula nyuwun pitulungan saking panjenengan. Setelah kalimat itu diucapkan, irama gending mengalun semakin cepat dan semakin cepat. Iringan satu pengikut permainan sang dalang yang membuat suasana di sekitar pantai menjadi mencekam. Sebagian warga tersadar, permainan itu memancing keberadaan setan-setan di sekitar pantai. Namun mereka hanya berdiam dan menonton. Mereka hanya ingin melihat bagaimana manusia-manusia di pinggir pantai itu musnah oleh serangan dedemit-dedemit itu. Tapi serangan dedemit dari arah laut itu tidak pernah sampai ke pantai. Ombak pun pecah jauh sebelum sampai ke daratan. Sosok-sosok itu musnah oleh kemunculan sosok makhluk yang begitu besar. Sang raksasa yang datang atas panggilan sang dalang. Sosok itu berdiri di laut dalam, dan laut yang sering menghilangkan manusia itu hanya setinggi pinggang raksasa itu. Semua warga yang melihat kejadian itu tertegun tidak percaya. Mereka takjub, namun juga takut. Mungkin sekarang sosok itu muncul untuk menolong desa. Namun jika sosok itu berpindah pihak, desa mereka akan hancur dalam sekejap. Saat desa mulai tenang, dalang itu pun pergi diam-diam dari desa. Ia sadar, sebagian warga juga merasa was-was dengan keberadaan wayang pusaka miliknya. Tak ada yang mengetahui kemana dalang itu pergi. Tak ada yang mengetahui di mana wayang pusaka itu disimpan. Namun sebagian orang percaya bahwa wayang itu akan muncul saat manusia membutuhkannya, atau sebaliknya. Kita berpindah ke sudut pandang Danan. Sampai cerita itu berakhir, tidak ada yang tahu bagaimana bentuk wayang yang diturunkan oleh para batara itu. Kisah ini pun dianggap terlalu tidak masuk akal dan dianggap sebagai dongeng oleh garis keturunan Ki Bayu. Walau begitu, cerita itu masih begitu mengesankan untukku. Dengan kesaktian Ki Bayu menggunakan keris pusaka, Ki Bayu juga menganggap kisah itu sebagai sebuah dongeng. Ki Bayu menghela nafas.
Angin yang bertiup masuk ke pendopo pun menggoyahkan api dari obor yang menerangi pertemuan kami malam itu. Bukan tidak percaya, namun saya hanya berharap wayang-wayang itu tidak benar-benar nyata. Di zaman sekarang, mungkin tidak ada yang pantas memiliki wayang itu. Saya sependapat, siapapun yang menguasai kekuatan besar itu pasti tergoda menggunakannya untuk nafsunya sendiri. Walaupun tidak, ia pasti akan menjadi incaran orang-orang sakti. Tambah Arsa. Aku mengangguk setuju dengan ucapan mereka berdua. Kami pun mulai kembali pada tujuan awal kami. Arsa mengeluarkan beberapa wayang pusaka warisan ayahnya. Aku ingat beberapa bentuk wayang itu sempat menyelamatkan kami di beberapa pertarungan. Dari wayang itu pernah muncul sosok besar yang bahkan disegani oleh Nyi Sendang Rangu. Sayangnya, Arsa belum mampu mengendalikan sosok itu. Tujuan perjalanan kami adalah pencarian informasi mengenai wayang-wayang ini yang mungkin kelak bisa membantu kami di pertempuran-pertempuran seperti yang pernah kami alami. Seperti yang baru saja kami dengar dari setan topeng itu tentang pagelaran Sewu Lelembut. Tanpa adanya Cahyo dan Wanasura, kekuatan wayang Arsa akan memiliki peran penting. Nyuwun sewu, Ki. Apa kira-kira Ki Bayu mengetahui sesuatu tentang wayang-wayang saya ini? Dengan sopan, Arsa membawa wayang-wayang itu ke hadapan Ki Bayu dan meletakkan di atas sebuah alas kain di hadapan Ki Bayu. Dalam sekejap, Ki Bayu menyadari bahwa wayang milik Arsa itu bukanlah wayang biasa. Ia bahkan tidak berani menyentuh wayang milik Arsa itu. Ini? Ki Bayu memperhatikan wayang itu dan menatap Arsa benar-benar. Ternyata benar. Kalian bukan orang biasa. Bukan, Ki. Kami juga orang kampung biasa, nggak lebih. Tapi kalian berjalan di takdir yang hebat. Aku tak menampik ucapan Ki Bayu itu. Memang kami sadar, kelebihan yang diberikan kepada kami ini membawa tanggung jawab besar. Ki Bayu mencoba sebisanya untuk menggali wayang itu. Ia memperbaiki posisi duduknya dan memejamkan matanya. Dalam beberapa saat, Ki Bayu sudah menyelam ke dalam kesadarannya dan mencoba menyatukan dirinya dengan sesuatu yang memancar dari wayang Arsa. Ki. Arsa penasaran dengan apa yang Ki Bayu lakukan. Sah, biarin. Aku memberikan isyarat dengan jariku kepada Arsa agar ia memberi waktu sejenak untuk ritual Ki Bayu. Arsa pun kembali mundur dari posisinya dan hanya memperhatikan ritual itu. Suara tokek dan serangga malam menjadi semakin jelas saat itu. Api dari obor sesekali tertiup angin, menggoda cahaya yang masuk di ruangan ini. Ketenangan itu terjadi cukup lama. Ayahmu orang hebat, Le. Ucap Ki Bayu tiba-tiba. Mendengar ucapan itu, kami pun mendekat ke Ki Bayu sekali lagi. Maksudnya, Ki? Saya coba ceritakan sedikit tentang yang saya tahu mengenai wayang ini, ya. Aku dan Arsa sudah penasaran dengan apa hasil dari semedi Ki Bayu barusan. Ki Buto, kamu pernah mendengar nama itu? Mendengar pertanyaan itu, seketika wajah Arsa pucat. Aku benar-benar belum mengetahui apapun tentang kisah ini. Yang aku tahu, dia pernah membantu Bapak. Ki Bayu mengangguk dan mulai ceritanya. Menurut Ki Bayu, ia belum mengerti sepenuhnya tentang wayang Arsa. Namun dari energi wayang itu, ia mengikuti kemana saja wayang itu pernah berada. Menurut Ki Bayu, wayang-wayang itu sudah menemani ayah Arsa seumur hidupnya sebagai penyampai pesan antara permohonan manusia dengan jawaban Sang Pencipta. Pementasan wayang yang diadakan oleh ayah Arsa biasanya sebagai ucap syukur atas kemakmuran dan hasil panen warga, atau atas permohonan petunjuk atas masalah yang warga hadapi. Ki Darmo Saseno, aku tidak menyangka
akan bertemu dengan anak dari sosok hebat itu. Ki Bayu kenal dengan ayah saya. Sedikit yang saya tahu, di masa muda Ki Darmo dikenal sebagai dalang gembel. Ia mendapatkan ilmu pedalangan dari melakukan pementasan jalanan. Ki Bayu menceritakan bahwa Ki Darmo, ayahnya Arsa, merupakan sosok dalang yang disegani. Ia sering meniru permainan dalang yang ia tonton dan mempelajarinya. Ia memulai permainan wayang di desa-desa yang tak pernah mengenal hiburan. Kadang bayarannya hanya beberapa liter beras atau beberapa ikat kacang. Ki Darmo tidak masalah. Selama warga desa yang ia datangi itu bisa tertawa dan melepas lelahnya, ia sudah cukup senang. Bayangin, warga desa suntuk dengan kegiatan dan masalahnya. Menonton permainan kita, mereka tersenyum, itu pahala. Yang kita berikan itu hiburan. Warga jadi senang, terus mereka bisa lupa akan rasa lelah setelah seharian bekerja. Itu juga pahala. Itu ucapan yang saya dengar saat tanpa sengaja bertemu dengan Ki Darmo Saseno. Dia tidak hanya memainkan wayang dengan tubuhnya, tapi juga dengan hatinya. Tanpa sadar aku melihat air mata mengambang di mata Arsa. Jangankan Arsa, aku yang tidak memiliki hubungan darah dengan Ki Darmo pun ikut tersentuh mendengar ucapan itu. Tapi menurut Ki Bayu, Ki Darmo Saseno pun juga memiliki takdir yang besar. Permainan wayangnya juga dipercaya mampu menenangkan bencana alam seperti air pasang, banjir, badai, hingga tanah longsor. Namun menurut Ki Darmo, bencana yang terjadi biasanya berhubungan dengan ulah manusia yang merusak alam dan menyinggung sosok penunggu di wilayah itu. Wayang-wayang yang diwariskan oleh Arsa itu adalah wayang yang istimewa. Kala itu Ki Darmo kesulitan untuk menghadapi bencana yang berasal dari laut. Sebelum bencana itu terjadi, ia mengetahui kekuatan besar itu berasal dari keberadaan ritual yang dilakukan oleh dedemit dalam jumlah besar. Ia tahu bahwa mungkin ia tidak bisa menghadapi kekuatan besar itu. Namun di tengah kebingungannya, ia bertemu oleh beberapa sosok yang memberinya petunjuk. Ada sosok besar yang memintanya membuat wayang pusaka yang saat ini dimiliki oleh Arsa. Petunjuk itu juga datang bersama seekor kerbau putih yang dikurbankan untuk membuat wayang kulit. Dengan bantuan dari sebuah desa pengrajin wayang, dalam waktu yang cukup singkat, wayang itu pun selesai. Malamnya, Ki Darmo mencari cara untuk mendapatkan petunjuk atas penggunaan wayang yang belum memiliki kekuatan apa-apa itu. Tapi saat melewati tengah malam, yang hadir bukanlah sosok yang sebelumnya memberi petunjuk pada Ki Darmo, melainkan sosok makhluk-makhluk penguasa alam yang sempat bertarung dengan Ki Darmo melalui pementasan wayangnya. Jika kalian masih dendam, kalian boleh membunuhku nanti. Tapi biarkan aku menuntaskan tugasku terlebih dahulu. Ki Bayu memeragakan ucapan Ki Darmo Saseno. Namun bukan itu tujuan makhluk-makhluk itu. Satu persatu, sosok-sosok besar itu merasuki wayang-wayang yang dihaturkan oleh Ki Darmo. Jelas saja Ki Darmo bingung. Namun ia merasakan kini wayangnya menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan. Kami adalah bagian dari alam. Jika yang kau perjuangkan adalah demi menjaga keseimbangan alam, maka jangan ragu menggunakan kekuatan kami. Suara yang dulu besar, yang dulu mengerikan, saat itu terdengar begitu sopan di telinga Ki Darmo. Ucap Ki Bayu. Saat itulah wayang-wayang pusaka itu menemukan titik sempurnanya. Salah satu sosok yang mendiami wayang itu adalah Ki Buto. Tapi, untuk membatasi kekuatan mereka, ayahmu juga memiliki sebuah pusaka. Apakah kamu tahu? Gelang Kuningan. Benar. Di mana gelang itu sekarang? Wajah Arsa terlihat bingung. Ia menatapku sebentar dan merunduk. Sudah
sudah saya hancurkan. Oh, jadi begitu. Tunggu. Kenapa gelang itu harus dihancurkan? Aku bertanya pada Arsa. Arsa pun menarik nafasnya sejenak. Ia pun menceritakan tentang kejadian semasa ia masih belum menyadari bahwa ia akan berurusan dengan hal gaib. Ia masih bekerja kantoran layaknya pemuda pada umumnya. Namun sebuah kejadian merubah segalanya. Ada sosok gaib yang bangkit dan menyerang teman-temannya. Di tengah keadaan hidup dan mati, ada suara yang memberi petunjuk untuk menghancurkan gelang kuningan miliknya. Dan saat itulah Ki Buto muncul. Saat itu, Ki Buto membantuku memusnahkan setan itu. Tapi ia justru menjadi masalah yang pekat untuk aku. Makanya setelahnya aku melakukan perjalanan dan tiba-tiba di desa Kandimaya. Ternyata ada cerita seperti ini di balik seorang dalang bernama Ki Arsa. Memang aku sudah menebak hal ini. Amanah yang diemban oleh Arsa tidak main-main. Ya sudah, hanya itu informasi yang bisa saya dapat. Selanjutnya, takdir yang akan menuntun kalian. Terima kasih Ki. Apa yang Ki Bayu cerita mengenai Bapak benar-benar berharga untuk saya. Aku menoleh ke arah Arsa sejenak dan sedikit tersenyum. Aku yakin kisah mengenai ayahnya lebih berharga untuknya dibanding informasi mengenai wayang-wayang itu. Iya Ki, kami sangat terbantu. Terima kasih banyak Ki. Balasku pada Ki Bayu. Ki Bayu pun meninggalkan posisi duduknya dan berdiri. Kalau sudah selesai, mungkin ini saatnya kita menemui kedua anak itu. Desa Tumbal. Murti dan Marni, kedua remaja itu masih begitu belia. Bahkan di umurnya saat ini, masih belum waktunya mereka untuk meninggalkan sekolah. Tapi sekarang mereka malah ada di desa ini. Bukan hanya tersesat, namun mereka diincar oleh setan-setan yang mengutuk mereka. Apa yang terjadi saat kami tiba di desa ini jelas-jelas merupakan pertanda akan terjadinya suatu yang besar. Aku sudah menghubungi Pak Le akan hal itu, dan ia berjanji akan menghubungi Ki Dudui yang lebih tahu mengenai Leweng Sasar. Saat ini, pencarian petunjuk mengenai pagelaran Sewu Lelembut menjadi masalah utama kami. Cara berpakaian Murti dan Marni itu cukup berbeda dengan warga desa. Marni masih mengenakan kebaya sederhana, dan si Murti mengenakan celana dan pakaian kain seperti yang dikenakan orang-orang Jawa di zaman dulu. Sepertinya mereka memang hidup di desa yang jauh dari modernisasi. Saya Danan, ini teman saya Arsa. Kalian sehat? Kami baik-baik saja, Mas. Justru kami khawatir dengan warga desa. Mereka mati-matian melindungi kami. Balas Murti dengan gelagat tidak enak. Bahkan sampai sekarang pun posisi duduknya masih kaku. Begitu juga dengan adiknya. Mas Murti sudah mengatakan ke warga desa kalau keberadaan kami akan membawa kutukan, tapi mereka bersikeras menyembunyikan kami. Tambah Marni. Aku menoleh ke arah Ki Bayu dan beberapa warga desa yang masih berjaga di sana. Sungguh, aku sangat menghargai mereka. Bisa saja ada nyawa yang melayang hanya demi melindungi mereka. Saya kagum sama warga desa ini, Ki. Jangan begitu, Nak Arsa. Saya yakin kalian pun juga akan melakukan hal yang serupa, iya kan? Entah mengapa, tiba-tiba Marni tidak mampu menahan air matanya. Sang kakak pun berusaha menenangkan Marni sebisanya. Desa-desa sebelumnya tidak menganggap kami manusia, Mas. Mereka mengusir, bahkan mengancam akan membunuh kami. Saya sempat berpikir bahwa manusia di luar desa benar-benar jahat. Marni terisak. Aku menghela nafas mendengar perkataan itu. Wajar bila warga desa itu takut akan keberadaan mereka yang dikutuk. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun selain setan-setan yang terus mengincar mereka berdua. Memang itulah tujuan mereka. Ya sudah, tenang saja.
Di sini kalian aman kok. Sekarang kalian bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Marni menyeruput teh hangat yang diberikan seorang ibu kepadanya. Ia sedikit lebih tenang setelahnya. Murti menatap Marni seolah meminta persetujuan. Anggukan Marni menjadi isyarat bahwa Murti diizinkan untuk memulai bercerita. Setan-setan itu bangkit dari tanah di desa kami, Mas. Kami tidak menyangka bahwa tanah di desa kami adalah tanah terkutuk, lemah mayit. Murti menceritakan bahwa sudah lebih dari setahun sejak kejadian mengerikan di desanya. Kala itu mereka dikejutkan dengan kemunculan sosok yang muncul dari sebuah pemakaman keramat yang telah tertutup oleh hutan. Sosok itu muncul di tengah malam dengan bau menyengat yang tercium oleh seluruh warga desa. Hampir semua warga keluar dari rumah mencari arah makhluk yang jelas membuat mereka khawatir seketika. Makhluk itu terlihat berjalan dengan lemah, namun wujudnya yang seperti mayat hidup dengan daging yang membusuk membuat warga desa sangat pucat. Kedatangannya tiba-tiba membuat tanah di desa itu bergejolak dan memunculkan tangan-tangan yang seolah berusaha untuk bangkit. Sementara warga desa bersiap dengan parang dan berbagai senjata, tiba-tiba ada beberapa orang warga desa yang menembus kerumunan dan mendekati sosok itu. Mereka berlutut dan ada sepasang suami istri yang membawa bayinya yang baru lahir ke hadapan makhluk itu. Ternyata diam-diam ada warga desa yang menganut kepercayaan sesat yang menanti kebangkitan setan itu, Raden Giri Sangkur. Sosok bernama Raden Giri Sangkur itu memakan bayi itu hidup-hidup. Warga desa yang ingin menghentikan perbuatan itu tiba-tiba berteriak dan bertingkah tidak terkendali. Mereka kerasukan setiap mendekat ke makhluk mengerikan itu. Dalam waktu semalam, desa mereka sudah diambil alih oleh sosok bernama Raden Giri Sangkur dan pengikutnya itu. Warga desa sudah seperti tahanan. Mereka hanya menanti mati menunggu dirinya dirasuki oleh anak buah Raden Giri Sangkur yang sudah bersemayam di tanah-tanah rumah yang mereka tinggali dan menyerahkan diri untuk menjadi korban. Tubuh mereka akan menjadi santapan Raden Giri Sangkur dan pengikutnya. Semakin hari, wujud Raden Giri Sangkur mulai pulih. Daging dan kulitnya mulai tumbuh seiring semakin banyaknya tumbal yang dipersembahkan untuknya. Warga desa mulai mengerti bahwa ada satu keturunan di desa itu yang masih menganut kepercayaan sesat dan berpura-pura menjadi bagian dari warga. Diam-diam, warga itu masih melakukan ritual terlarang yang dilibatkan pesta seks, minuman memabukkan, hingga menumbalkan. Mereka menanti kebangkitan Raden Giri Sangkur untuk memimpin mereka mendapatkan kesaktian dan mencapai kesempurnaan. Warga yang ingin melarikan diri tidak pernah berhasil. Setiap memasuki hutan, mereka akan kerasukan dan tiba-tiba sudah kembali di desa. Mereka hanya tinggal menunggu giliran untuk menjadi santapan sekte saat itu. Tanpa pandang bulu, tua, muda, baru lahir, atau hampir mati, mereka semua menjadi korban untuk Raden Giri Sangkur. Suatu ketika, warga mulai menyadari bahwa Raden Giri Sangkur selalu mengadakan ritual tiap malam-malam tertentu di pemakaman keramat. Bahkan setan-setan pengikutnya juga menjadi bagian dalam ritual itu. Warga merencanakan pelarian untuk meninggalkan desa saat Raden Giri Sangkur dan para pengikutnya sedang mabuk di dalam ritual. Mereka pun bergegas hanya dengan membawa barang seadanya untuk mereka bertahan hidup. Hampir saja mereka berhasil, namun hutan itu masih wilayah kekuasaan makhluk-makhluk pengikut setan itu. Mereka tertahan dan harus berhadapan dengan makhluk yang berusaha merebut kesadaran mereka. Orang tua Murti dan Marni melihat celah dan meminta kedua anaknya itu untuk pergi ke arah sebuah sendang yang dianggap keramat. Mereka berharap Murti dan Marni bisa selamat dan mencari pertolongan. Sayangnya, begitu lepas dari wilayah sendang itu, setan-setan suruhan Raden Giri Sangkur masih mengincar mereka.
Sekali lagi nasib naas menimpa sebuah desa terpencil. Sebenarnya masih ada beberapa desa di pulau ini yang jauh terkucil dari peradaban manusia. Mungkin sebagian memang ingin menjauh dari perkembangan zaman yang merusak alam. Namun siapa sangka masih ada desa yang menyimpan misteri seperti ini. Dulu memang ada kisah turun-temurun mengenai aliran sesat yang dianut oleh leluhur kami. Namun sejak desa kami kedatangan sosok ulama yang menyadarkan leluhur kami, desa kami pun mulai berubah. Marni memberanikan diri untuk bercerita. Entah mengapa cerita Marni tentang sosok ulama itu mengingatkanku akan seseorang yang sudah beberapa kali menolong kami. Gini saja, sebaiknya kalian... Belum sempat aku berkata pada mereka, tiba-tiba Marni jatuh terkulai. Ia kehilangan kesadaran tanpa sebab dan akibat. Marni? Arsa bingung. Aku pun mendekat dan memeriksa keadaan Marni. Semenjak meninggalkan desa, Marni sering begini, Mas. Menjelang subuh tiba-tiba dia pingsan. Kalau sudah begini, biasa nanti malam kami akan mendapat teror lagi. Jelas Murti pada kami. Aku meletakkan jariku di lengan Marni dan mendapati denyut nadinya masih berdegup dengan normal. Aku mencoba memulihkan keadaan Marni dengan membacakan doa-doa yang seharusnya mampu menghilangkan pengaruh gaib dari tubuh Marni. Tapi itu juga tidak berhasil. Murti menjelaskan bahwa Marni akan kembali tersadar saat matahari sudah melewati puncaknya. Saat itu, artinya mereka berdua harus meninggalkan desa yang mereka singgahi sebelum desa yang mereka datangi itu menjadi korban serangan pasukan lelembut suruhan dari Raden Giri Sangkur. Sudah, kalian tenang saja di sini. Kalau memang setan-setan itu datang, berarti seharusnya kami juga bisa mencari petunjuk mengenai pagelaran itu. Baik, Mas. Tapi tolong, jangan memaksakan diri. Jangan sampai ada korban lagi karena keberadaan kami. Mendengar ucapan itu, aku pun mengelus rambut Murti untuk menenangkannya. Tidak ada yang akan celaka. Kali ini kami memiliki waktu untuk bersiap. Kejadian semalam tidak akan terulang lagi. Benar saja, menjelang tengah hari, Marni terbangun dengan panik. Ia berteriak-teriak ketakutan dan memperingati kami semua. Mereka akan datang lagi. Mereka akan menyerang lagi. Aku pun memberi isyarat Murti untuk menenangkan adiknya itu. Saat ini yang harus mereka lakukan adalah menciptakan pagar baik untuk diri mereka masing-masing agar setan-setan itu tidak menjadikan mereka sebagai antenanya. Arsa membantuku dengan memasang beberapa pagar gaib dengan menggunakan beberapa jenis rempah dan tanaman-tanaman khusus. Tiap sudut pagar itu dibacakan doa yang akan terus menggema di alam lain, hingga setan pun enggan untuk mendekat. Setidaknya aku bisa mengurangi jumlah mereka dengan itu. Sambil menunggu matahari tenggelam, aku, Arsa, dan Ki Bayu menghabiskan waktu untuk bersemedi, menenangkan pikiran, dan memulihkan luka-luka dari malam sebelumnya. Kami tahu, malam ini akan terjadi kekacauan lagi. Di tengah semediku, suara lonceng kecil menggema. Ding, ding, ding. Aku merasakan kehadiran sosok yang kukenal di sekitarku. Ia pun menghentikan semediku dan mengintip ke jendela luar. Seekor kucing hitam. Ia berjalan dengan kaki yang pincang, menjauh keluar desa. Saat itu, aku hendak menghampirinya. Sosok itu pun menghilang. Mas, ada apa, Mas? Tanya Arsa yang menyadari kebingunganku. Oh, gak apa-apa, kita lanjut lagi. Meong Hideng sampai menunjukkan wujudnya padaku di tempat ini. Hal itu benar-benar menjadi pertanda dan semakin menguatkan firasatku. Menjelang maghrib, seluruh warga desa berkumpul di balai desa, masjid, dan beberapa rumah yang berdekatan. Marni dan Murti ada di balai desa bersama kami. Apapun yang terjadi, kami harus melindungi mereka berdua. Suara cemas warga desa terdengar tidak terelakkan. Namun Arsa dengan bijak mendekati warga
hingga merubah suara cemas itu menjadi lantunan doa-doa sederhana. Malam semakin larut, rasa cemas melanda di tengah keheningan yang membawa rasa takut. Aku masih dalam posisi semediku, berusaha untuk selalu waspada akan apa yang mungkin terjadi. Suara gong yang menggema begitu lama tiba-tiba terdengar di sekitar desa. Setauku, tidak ada suara gong yang bisa menggema sebesar ini di desa ini. Mas Danan, Arsa mengagetkanku. Aku mengangguk dan mulai bersiap. Di sisi lain, tiba-tiba seorang ibu terlihat pucat menatap ke arah luar jendela. Setan! Wajah seorang nenek yang melayang dan tengah tertawa tepat berada di depan seorang ibu itu. Sosok itu memamerkan sebelah wajahnya yang sudah busuk dan hancur tidak berbentuk. Aku menghampirinya dan sosok nenek itu melayang pergi menjauh. Sialnya, apa yang terlihat di luar sana benar-benar tidak pernah terfikirkan olehku. Seolah menjadi sebuah isyarat, suara gong itu menjadi awal mulainya sebuah gending yang mengumpulkan setan-setan di sekitar tempat ini. Saat ini di luar bangunan, makhluk-makhluk dari berbagai wujud berkumpul dan melakukan tarian-tarian yang mengerikan. Semuanya, jangan ada yang keluar. Jauhi jendela dan pintu. Aku berteriak, mengingatkan warga baik yang di balai desa maupun di tempat lain. Ayo keluar, ayo mati bersama kami. Suara-suara mengerikan itu mulai terdengar ke sekeliling bangunan. Wajah warga desa semakin pucat, namun doa-doa masih melantun di bibir mereka. Besok pagi, tak ada manusia lagi di desa ini. Kalian akan jadi bagian dari kami. Mereka tidak main-main. Kali ini mereka benar-benar berniat menguasai desa ini. Mas, jangan terkecoh. Bukan setan-setan itu masalah utamanya. Ini bukan gending biasa. Kamu tahu gending ini, Sah? Enggak, tapi sebaiknya seorang dalang aku tahu kalau ini gending keramat. Akan ada banyak nyawa yang dicabut saat gending ini dimainkan. Aku sudah tidak tahan dan membuka pintu. Pemandangan di desa saat ini sudah berubah 180 derajat. Desa ini sudah berubah menjadi kampung demit dengan setan-setan yang sudah berada di setiap sisinya. Tapi di tengah-tengah setan itu, ada satu yang mencolok. Sosok seorang kakek yang masih terus berdiri menatap ke arah bangunan ini sambil mengenakan sebuah topeng. Tubuhnya memang terlihat renta, tapi aku merasakan kekuatan yang mengerikan dari dalam dirinya. Arsa, Ki Bayu, jaga warga desa. Tepat saat aku turun ke jalan, setan-setan itu menyingkir seolah membukakan jalan menuju sosok itu. Aku menelan ludah menyaksikan pemandangan di hadapanku. Cahyo, seandainya kamu di sini, pasti kamu sudah bertingkah mengesalkan hingga aku lupa akan suasana mencekam ini. Tak ada pemain gamelan, tidak ada alat musik. Namun entah mengapa, suara gending gamelan terdengar jelas di seluruh desa ini. Alunan suara itu membuat setan-setan ini gemetar seolah menahan diri untuk mengamuk. Dang joget, cepet toh menari. Ucap setan bertopeng itu sambil menari-nari sendiri. Aku enggan, terlebih aku tidak mengerti maksudnya. Yang kuinginkan hanyalah segera menghabisi makhluk itu. Keris Raga Sukma pun muncul di tanganku dan akan segera menghujamkan ke tubuh kakek itu. Bocah goblok. Seketika aku terjatuh terhantam ke tanah. Sesuatu menimpa tubuhku dan rasanya begitu berat. Aduh. Aku berteriak menahan rasa sakit itu. Tubuhku seperti tertiban benda yang begitu berat selama berkali-kali. Aku mencoba memperhatikannya. Ternyata sosok buto sedang menari-nari dan menjadikanku sebagai pijakannya. Dum, dum, dum. Aku meringis kesakitan dengan beban itu. Minggir. Aku berteriak sambil membacakan sebuah amalan api yang membuat sosok buto itu terbakar.
Makhluk itu terbakar meronta kesakitan. Aku mengamankan posisiku dan kembali mengincar kakek bertopeng itu dengan keris yang ada di genggamanku. Sial. Ia mempermainkanku. Berkali-kali aku menyerang, ia menghindar sambil menari-nari sesuka hatinya. Kakek brengsek. Tak ada satupun seranganku yang melukainya. Ia bukan makhluk biasa. Kekuatan hitam yang memancar dalam dirinya begitu pekat. Raden Giri Sangkur harus memastikan pementasan berjalan dengan lancar. Penghalang seperti kalian harus mati. Tiba-tiba sosok itu sudah berada di belakangku. Ia mencoba mencengkeram leherku. Namun aku berhasil menghindar dengan sekuat tenaga. Tidak, aku tidak menghindar. Tubuhku bergerak sendiri mengikuti suara yang mengalun di dalam pikiranku. Suara gending yang berusaha menguasai tubuhku. Mas Danan! Arsa ingin segera menyusulku, namun tiba-tiba sosok setan-setan yang mengepung desa ini menahannya. Arsa, tahan! Aku berteriak berusaha membuatnya untuk tidak ikut campur dalam pertarungan ini. Salah sedikit saja, desa ini bisa hancur oleh setan-setan ini. Aku pun membacakan lantunan ayat-ayat suci yang mengalun layaknya sebuah puisi. Angin bertiup dengan tenang, namun angin itu berubah menjadi sayatan-sayatan tajam di tubuh setan-setan yang ada di sekitarku. Gambuh Rumekso. Suara gending keramat dan Gambuh Rumekso pun beradu membuat aku kembali mengendalikan tubuhku. Akhirnya, aku dapat perlawanan. Ucap kakek itu. Kini kerisku beradu dengan cakar kakek itu. Tangannya begitu keras, hingga keris Raga Sukma tidak mampu melukainya. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Sialnya, kakek itu punya siasat. Tariannya menyebarkan kekuatan hitam yang kini menyelimuti tubuhku. Tanpa kusadari, tubuhku mulai terpengaruh. Kulitku pucat, mataku mulai merah. Kekuatan dari asap hitam itu mempengaruhi tubuhku. Mati, mati. Kakek itu bersiap menghantamkan cakarannya ke arahku. Tapi kobaran api membakar tubuhku, memusnahkan semua kutukan di dalam diriku ini. Geni Baraloka. Aku menoleh ke atas, dan roh Pak Le tengah melayang di atas desa ini. Itu Pak Le. Arsa juga menyadari keberadaan Pak Le. Aku pun tidak membuang waktu dan membacakan mantra di kepalan tanganku. Ajian lebur saketi mementalkan kakek itu menjauh. Namun, aku tahu itu saja tidak cukup untuk mengalahkannya. Pengganggu. Keluh kakek penari itu. Ia pun memberi isyarat dan memerintahkan setan-setan itu untuk menyerang balai desa. Tapi rupanya, Pak Le sudah bersiap. Tiba-tiba sekeliling bangunan tempat kami berlindung dikelilingi api yang membuat setan-setan itu enggan mendekat. Saat itu aku benar-benar menarik nafas lega. Brengsek. Kakek penari itu kesal. Aku pun ingin segera mengakhiri pertarungan itu. Dengan sebuah mantra, keris Raga Sukmaku pun mengeluarkan kilatan putih. Dengan cepat, aku mengincar kakek penari itu untuk menghabisinya. Tapi, kakek itu tak lagi ada di tempatnya. Aku menoleh ke segala arah, mencari keberadaan. Sialnya, kakek penari itu sudah berada di hadapan Arsa, yang berusaha melindungi Marni dan Murti, dan seluruh warga yang ada di balai desa. Geni Baraloka tidak mampu mencegahnya. Jangan berani-berani mendekat. Ucap Arsa yang menggenggam wayangnya yang berwujud jatayu. Ia mengibaskan wayang itu, dan sosok burung besar melayang-layang melindungi dirinya. Mainanmu sama sekali bukan tandingan milik tuanku. Kekuatan hitam dari tubuh kakek penari itu menderu dengan kencang, membentuk badai asap hitam. Sosok perwujudan makhluk yang dipanggil Arsa pun kesakitan dan menghilang tertelan kekuatan itu. Danan! Teriak Pak Le memperingatkanku. Sial, Arsa dalam bahaya. Aku berlari sekuat tenaga. Pak Le pun menyusul, namun dalam wujud roh. Ia tidak dapat berbuat banyak.
Jauh di hadapanku, terlihat sang kakek penari itu mencekik Arsa dan mengangkatnya. Arsa tidak berkutik. Tenaga kakek penari itu begitu besar. Arsa! Aku berteriak. Tidak, aku tidak bisa kehilangan lagi seorang temanku. Kejadian ini mengingatkanku akan kematian Sena. Hal ini tak boleh terulang lagi. Lepaskan. Kau akan menyesal jika melukainya. Tiba-tiba, Ki Bayu muncul dengan keris pusaka andalannya itu. Ancamanmu sama sekali tidak membuat aku gentar. Kakek itu meremehkan ucapan Ki Bayu. Bukan aku. Kau akan segera mengetahuinya. Alih-alih menghadapi kakek itu dengan kerisnya, Ki Bayu justru duduk bersilah seperti saat ia mencoba mengenali Wayang Arsa. Kali ini ia meletakkan keris pusaka itu di dahinya. Dia membutuhkan bantuanmu. Muncullah sebelum dia mati. Kata Ki Bayu. Aku tidak mengerti dengan apa yang Ki Bayu lakukan tadi. Tiba-tiba, perasaan aneh menyelimuti tubuhku. Aku mencari asal kekuatan itu, namun tak ada wujud apapun yang terlihat. Sebuah tangan. Kepulan asap hitam berbentuk sebuah tangan muncul dari dalam tanah dan menangkap kakek penari itu dengan tiba-tiba. Kakek penari itu tidak mampu bereaksi. Ia memuntahkan darah hitam dari tubuhnya saat tangan raksasa itu meremas tubuhnya. Arsa terjatuh, namun ia terlihat ketakutan dengan keberadaan tangan raksasa itu. Siapa kau? Tak usah ikut campur. Ucap kakek penari yang tidak berkutik dengan keberadaan sosok itu. Wajar saja, kekuatannya begitu mengancam siapapun yang ada di tempat ini. Bahkan setan-setan yang mengepung desa ini pun pergi begitu saja, ketakutan dengan sosok itu. Tak ada jawaban, tak ada ucapan apapun. Sosok itu merasa kakek penari itu tidak pantas untuk berbicara dengannya. Tanpa sempat melakukan perlawanan, tubuh kakek penari itu pun hancur. Suara tulang-tulang yang patah dan teriakan kesakitan memekakkan telinga. Kertak, kertak, kertak. Berak. Tubuh itu terbuang begitu saja tak berdaya. Asap hitam meninggalkan tubuhnya yang mati dengan bola mata yang keluar dari tubuhnya yang hancur. Danan, hati-hati. Ucap Pak Lek. Aku pun mengangguk dan berusaha mendekat dengan lebih hati-hati ke arah Arsa. Namun kekuatan dari sosok itu benar-benar menekanku. Mungkin aku harus siap untuk memanggil Nyi Sendang Rangu. Urusanmu denganku, Ki Buto. Jangan sakiti warga desa ini. Ucap Arsa yang benar-benar tidak berdaya di hadapan tangan raksasa itu. Jangan, Arsa. Aku berteriak, namun aku tidak sempat. Tangan itu lebih dulu menangkap Arsa dan mengangkatnya setinggi-tingginya. Ia ingin membanting Arsa ke tanah. Hentikan, Ki Buto. Jika kau mau melepaskan Arsa, keris pusaka ini akan kupersembahkan untukmu. Ucap Ki Bayu tiba-tiba. Aku terhenti. Sepertinya Ki Bayu sudah merencanakan hal ini. Benar saja. Burung api dari keris itu pun melayang dan menari-nari di sekitar sosok lengan Ki Buto itu. Seolah terkesima dengan keindahan itu. Tangan itu pun melepaskan Arsa dan membiarkan tubuhnya jatuh di atas atap balai desa. Ki Bayu meletakkan keris itu di dekat Ki Buto, dan sosok itu menghilang bersama tangan hitam yang kembali berubah menjadi asap. Malam itu menjadi malam yang berat untuk kami. Berbagai macam kebetulan menyelamatkan kami. Setidaknya saat ini kami selamat. Namun sesuatu yang lebih besar pasti akan terjadi setelah ini. Pak Le, sepertinya aku harus ke desa Murti dan Marni. Semua ini berasal dari tempat itu. Ucapku pada Sukma Pak Le. Tunggu. Tiba-tiba suara seseorang muncul bersama kabut pagi yang mulai datang. Suara langkah kaki yang berlompatan dari satu atap ke atap lainnya terdengar dan terhenti tak jauh dari tempatku berada. Kliwon. Benar,
Itu dia. Namun kali ini ia tidak sedang bersama dengan Cahyo. Teman baru kamilah yang ada bersamanya, Chandra Mukti. Tak ada yang bisa kalian lakukan walau datang ke desa itu. Kutukan dari tanah terkutuk itu tidak akan mudah dihilangkan. Kau yakin, Chandra Mukti? Iya, Chandra Mukti mengangguk, sepertinya ia memiliki rencana. takdir memang punya misterinya sendiri. Di semesta bara, Cahyo sedang berada di desa itu. Keadaan di sana jauh lebih mengenaskan. Kalian ke sana saat Cahyo sudah menemukan cara untuk menolong mereka. Aku tidak menyangka, bahkan di semesta lain pun Cahyo juga masih berada di garis takdir yang sama. Aku menoleh ke arah Marni dan Murti. Aku takut mereka kecewa. Mungkin benar ucapan Mas itu. Bila kita datang secara tiba-tiba tanpa persiapan, mereka bisa menghabisi warga desa begitu saja dengan mudah. Ucap Marni. Yang lebih berbahaya, saat ini gending Leweng Sasar sudah berkumandang. Sesuatu yang sangat terkutuk sudah dimulai dari hutan terlarang itu. Kalau begitu, kita ke sana, Chandra Mukti. Pak Lek sudah menemui Ki Dudui. Leweng Sasar sudah disegel sejak tragedi sebelumnya. Tidak ada satupun manusia yang diizinkan untuk masuk ke sana. Tapi ini akan menjadi bencana besar, Pak Lek. Banyak nyawa yang dipertaruhkan. Benar, Ki Dudui juga sudah mengerti. Tapi ia mengatakan, sebaiknya kita tidak usah ikut campur dengan urusan Leweng Sasar. Hutan itu sudah punya penjaganya sendiri, yang bahkan memasang nyawanya di depan hutan itu bagi siapa yang berani melewatinya. Aku mengingat keadaan terakhir kali kami menembus hutan terkutuk itu. Walaupun banyak tipu muslihat dan kematian yang ada di sana, tapi harus ada yang menghentikan semua ini sebelum terlambat. Aku menoleh ke arah Marni dan juga Murti. Desa mereka bisa saja menjadi korban pertama ketika tumbal untuk pagelaran itu dimulai. Tidak bisa, Pak Lek. Apapun yang akan terjadi, kita harus masuk hutan itu. Kita harus hentikan semua ini, Pak Lek. Apapun resikonya dan siapapun yang harus kami hadapi.